Masyarul muslimin, mungkin dari jamaah yang ingin bertanya pada Pak Rektor, kami persilakan untuk menanyakannya. Persilakan. Baik, silakan. Baik Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai masalah konsumsi halal yang kita ketahui, untuk saat ini banyak pedagang-pedagang kita ada yang muslim, ada non-muslim. Nah, bagi untuk pedagang yang non-muslim, sedangkan kita ketahui selama ini hampir rata-rata di antara kita itu kita sering mengkonsumsi makanan tersebut. Namun kita nggak tahu bagaimana proses pengolahannya. Nah, ini bagaimana penjelasannya, Ustaz? Makasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung jawab saja karena waktunya juga terbatas. Pertama, jamaah sekalian, prinsip muamalah Islam itu dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Lana malahum wa alaina ma alaihim. Jadi hubungan ekonomi dengan non-muslim itu bisa dilakukan. Hak-hak kita sama dengan hak-hak mereka, kewajiban kita setara dengan kewajiban mereka. Jadi tidak ada hambatan kita bertransaksi dengan non-muslim. Yang menjadi persoalan penting adalah bahwa transaksi itu benar. Kalau kita bekerja sama, katakanlah investasi, maka rukun dan syarat kerjasama investasi atau yang disebut syirkah itu terpenuhi. Yang kedua terkait dengan bagaimana keyakinan kita pada kehalalan yang mereka jual. Halal itu terbagi dua, sebagaimana haram juga terbagi dua. Ada li zatihi, ada li ghairihi. Ya. Untuk yang jelas halalnya, maka sebetulnya tidak ada hambatan kita membeli produk-produk mereka. Kecuali mungkin ada proses yang kita harus lebih tahu. Ini bagaimana barang ini mereka ciptakan. Bagaimana soto ini, bagaimana misalnya ya mie Aceh ini mereka buat. Pakai minyak apa misalnya ya. Kalau muslim mudah-mudahan kita yakin itu halalan thayyibah. Maka kita boleh bertanya, maka kita boleh untuk meminta penjelasan dari yang bersangkutan. Ya, sekiranya mereka telah menjawab, maka jawaban itu boleh menjadi dalil ya bukti bahwa kita berhak untuk membeli produk-produk mereka. Kalau Bapak ingin masuk ke dapurnya pun silahkan juga, tentunya dengan cara-cara yang baik ya. Karena bagaimanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhubungan dagang dengan non Muslim, baik Yahudi ya maupun kaum Nasrani itu dengan akhlak yang baik. Ya, di sebuah hadis Rasulullah mengatakan sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang ketika membeli itu samhan, idza ba'a, dia toleran, dia elegan ketika menjual, elegan, baik sekali, toleran ketika membeli, baik sekali samhan fil qada wa samhan fil iqtida. Jadi yang penting hubungan antar manusianya dijaga, tapi hukumnya tetap kita harus mendapatkan kepastian dengan cara yang baik. Ya, itu mungkin jawaban saya. Mungkin ada satu orang lagi, Ustaz. Assalamualaikum Pak Kiai. Nama saya Ahyar Pak Kiai. Alhamdulillah konon lembaga keuangan syariah sudah berlaku di Aceh, tapi kalau kita lihat pertama masih banyak masyarakat yang membandingkan Pak Kiai bahwa dulu waktu konvensional semua gampang, semua lancar, terutama dalam bertransaksi. Nah, beberapa suara miring terhadap bank syariah ini adalah pada saat dibandingkan dengan kondisi dulu. Dulu waktu ada bank konven, semua gampang, semua lancar, semua transaksi bisa. Nah, sekarang begitu syariah, mereka mungkin agak sedikit menafikan bahwa ini sebuah penggabungan bank yang baru yang membutuhkan waktu, dan ini kelemahan-kelemahan
bank syariah ini yang kemudian dijadikan semacam dasar untuk menyatakan bahwa syariah ini malah membuat ribet, malah membuat secara maslahat tidak maslahat bagi masyarakat, dan suara-suara selentingan negatif itu terus ada Pak Ustadz. Jadi kami berharap ada sedikit masukan bagaimana kami menjawab itu, ya, selaku kami pelaku ekonomi syariah di Aceh. Mungkin itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di tengah-tengah kita juga hadir beberapa pimpinan nih dari Lembaga Keuangan Syariah, di antaranya sahabat saya nih Pak Wisnu ya. Baik, kita boleh membandingkan layanan sistem syariah dengan konvensional. Boleh, karena itu hak kita sebagai konsumen, sebagai peserta atau sebagai pelanggan. Tapi jangan lupa bahwa ada perbedaan penting. Konvensional itu tidak berdasarkan prinsip syariah. Bahkan banyak asas-asas syariah yang dilanggarnya. Misalnya prinsip riba, gharar, spekulasi, maisir, dan lain-lain. Sedangkan prinsip syariah, ya insya Allah tidak melakukan hal-hal yang demikian. Satu. Yang kedua, saya yakin semua kita ini menjadi customer, nasabah dari lembaga keuangan atau jasa yang cukup banyak. Dan kalau bicara tentang layanan paripurna, saya yakin kita pernah merasa tidak puas dengan langganan-langganan itu. Cara-cara mereka melayani dan lain sebagainya. Jadi yang namanya komplain, tidak puas, kita pernah mengeluh ya dengan layanan konvensional, itu juga ada. Itu juga ada. Begitupun kemudian di syariah, itu juga ada. Ya. Dan saya ingin membagi, karena juga saya sejak tahun 90-an, ya, itu menjadi juga salah satu praktisi di lembaga keuangan syariah. Kami melihat sisi atau taraf atau level dari konvensional itu pun sesungguhnya tidak seluruhnya pada level 1. Servisnya luar biasa, kemudian mungkin return-nya sangat tinggi dan lain-lain. Ada juga yang level 2, ada juga pelayanannya yang buruk gitu. Ketika kita melihat ke syariah, saya mengajak kita semua untuk fair. Kita harus melihat sesuatu itu dengan fair, tidak dengan amarah. Apalagi ini adalah upaya untuk menjalankan syariat Allah. Saya tadi mengisi seminar di UIN Araniri, saya katakan kita sebagai umat Islam, apalagi di Aceh, harus punya keberpihakan. Keberpihakan ini penting. Kalau kita tidak punya keberpihakan, bagaimana syariah Allah bisa kita lakukan dengan sempurna di bumi Aceh ini, ya. Dan yang berikutnya, kaidah ini juga penting kita pegang bersama. Ya, sesuatu kebaikan yang belum sempurna seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Ma la yudraku kullu, la yutraku jullu. Keliru kalau kita melihat ini konsep baik, ini ada kekurangannya, maka kita bilang wah ini nggak sempurna, sudah kita balik lagi kepada sistem lama. Menurut saya ini termasuk tattabi'u khutuwati syaitan. Kita telah mengikuti strategi syaitan supaya kita balik lagi tidak kepada syariat Allah. Dan buat teman-teman praktisi lembaga keuangan syariah, apa yang Anda lakukan itu kalau niatnya lurus, memang betul-betul ingin menerapkan syariah Allah, Anda lakukan dengan profesional, Anda betul-betul punya empati kepada umat, ya Anda sampaikan kepada umat, Anda lakukan perbaikan-perbaikan. Saya yakin Anda ini adalah mujahid-mujahid. Anda itu pejuang-pejuang Allah. Ya, karena mujahid itu bukan hanya fil qital, dalam peperangan. Ya, berjuang menegakkan syariat Allah juga merupakan jihad yang penting. Ya, jadi itulah kira-kira jawaban saya. Tidak semua layanan konvensional sistem itu sempurna. Begitupun layanan syariah yang sekarang ini masih terus kita bangun lebih sempurna. Maka bertindaklah dengan objektif, ya. Tapi lihatlah ayat-ayat Al-Quran, lihatlah pada perjuangan menegakkan syariah, sehingga ini mudah-mudahan juga menjadi amal berkah, ya kita semua yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin satu orang lagi Ustaz ya. Ya, waktu ada 7 menit lagi Ustaz. Mungkin jamaah ada satu orang lagi. Oh ya.
Saya tadi lihat jam di Jakarta ini Isya, jadi makanya saya hentikan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini masyarakat Aceh ini sudah mengarah ke segala sesuatunya ke syariah, bukan aja dalam bidang keuangan, ya, di dalam hal lembaga keuangan dan juga hal-hal lain. Nah, mungkin di sini kita ingin minta pendapat daripada Ustadz, dari kacamata Ustadz dalam memandang masyarakat Aceh di sini, apa yang masih kurang untuk sehingga kita bisa menjalankan syariah secara kafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya nggak berani nih menjawab ini. Iya, tapi anggaplah ini sebagai mudzakarah. Tengku-tengku saya mohon izin. Ya. Konon syariah sudah kita laksanakan, ya. Dan menurut hemat saya, orang-orang di luar Aceh itu sangat mendukung. Kaum muslimin di luar Aceh itu sangat mendukung konon ini. Karena mereka juga sebetulnya mengidamkan hal yang sama di provinsi-provinsi yang lain selain Aceh ini. Ya, jadi mendakwahkan Islam memang harus ada strategi. Karena bagaimanapun ini kata kuncinya adalah dakwah yang tepat. Karena bisa jadi ada sesuatu yang benar, yang baik, tapi kalau tidak di-manage dengan baik, maka akan kalah dengan kebatilan yang dikelola dengan baik. Al-haqqu bila nizam, yuglibuhul batil bin nizam, kata Sayyidina Ali. Ya, kebenaran yang tidak dikemas, dikelola, di-manage, ya, dengan sistem yang baik, dengan manajemen yang baik, akan kalah dengan kebatilan yang dikemas dengan baik. Jadi teman-teman praktisi syariah juga nggak perlu Anda menjadi ciut, menjadi turun, ya, perjuangannya karena dianggap ini bank syariah tidak syariah, bank syariah itu justru ribawi. Biarkan saja. Yang penting tadi saya katakan, ikhlas, lakukan sesuatu dengan istiqomah dan Allah lah di hadapan kita. Secara umum saya melihat, Tengku, yang perlu sama-sama kita perbaiki adalah sosialisasinya. Bagaimana sesuatu yang balik ini kita kenalkan kepada umat kita, minimal lingkungan keluarga dulu, di menasah-menasah, ya, di masjid-masjid, ya. Kita kenalkan ini konsep dengan benar. Ini sangat penting karena bisa jadi orang, ya, tidak kenal maka tidak sayang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus ada teladan dari kita semua. Ya, memang diharapkan kita semua ini, tokoh-tokoh umat, tokoh masyarakat, kita menjadi teladan buat mereka. Karena umumnya umat Islam itu kan fahamnya paternalistik. Jadi bagaimana tengkunya, bagaimana gurunya, bagaimana syekhnya. Jadi kalau syekhnya mengambil keputusan A, maka insya Allah mereka akan ikut. Nah, tokoh-tokoh masyarakat ini saya juga berharap agar praktisi keuangan syariah Anda harus datang sering-sering, minta nasihat, Anda berkonsultasi, Anda memberikan informasi kepada para abu, para tengku, ya, para pimpinan masjid-masjid, ya, agar ini bisa nanti literasinya bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga yang tidak kalah penting menurut saya adalah komitmen umat. Ini komitmen ini penting. Kalau umat tidak komitmen, apapun yang dilakukan, servisnya sudah luar biasa, sistem layanannya sudah digitalisasi. Tapi kalau umat tidak komitmen, ya sulit juga. Ya. Tapi menurut saya, apa saja yang kita lakukan, kalaupun itu sudah maksimal, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Fa idza faragta fansab. Itu mungkin kata kuncinya. Jadi pertanyaan tadi sebetulnya untuk kita semua termasuk yang bukan Aceh. Ya, jadi sosialisasi yang baik, keteladanan, ya, komunikasi, dan yang paling penting dari lembaga-lembaga yang ada adalah memberikan pelayanan yang maksimal. Ya, karena Anda di lembaga itu sesungguhnya Anda tengah memasarkan syariat Allah melalui produk-produk yang Anda jual. Maka tampilkanlah syariat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Tampilkanlah syariat Allah itu dengan elegan. Tampilkanlah syariat Allah itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sempurna. Ya, dan tidak boleh kita puas
untuk melakukan sesuatu pada titik tertentu saja. Demikianlah mungkin sekedar tausiah saya. Saya mohon maaf tadi kenapa saya berhenti, saya lihat jam, saya ingat Isya di Jakarta. Makanya saya berhenti. Padahal saya sedang berada di Aceh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.